jin lebih dicintai dari dasar ayat dan hadis yang tadi seperti itu. Ya, ada lagi banyak Pak? Oh, izin saya mau sedikit menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan, pertama yang akan saya tanyakan bahwasanya apabila nanti kita akan ada sesi ruqyah secara jamaah atau massal di tempat ini. Sebelumnya saya ngobrol ini saya ajak ngobrol dulu, kan lagi kerja bakti di masjid. Nanti kita kuliah di sono. Ada yang udah takut duluan Pak. Udah takut duluan. Ya dalam bahasanya nanti takut kesurupan atau takut apa. Tapi sebelumnya kan sudah disampaikan bahwasanya kalau misalnya nanti ada yang nggak mau atau saya takut malah jangan-jangan jin yang nempel di saya pindah yang nggak mau repot lagi. Jadi seperti itu. Jadi yang akan saya tanyakan tuh apakah bisa namanya makhluk yang jin itu masuk atau merasuki jiwa seseorang yang orang itu sehingga di luar kendali diri dia sendiri. Yang saya tanyakan itu. Terus yang keduanya saya tanyakan bagaimana caranya supaya kita terhindar dari gangguan atau makhluk yang bisa masuk ke diri kita. Dan yang ketiganya ada satu lagi ya. Bapak, nama. Mewakili jamaah. Jadi apakah bisa keburukan, kemudorotan atau mungkin makhluk yang golongan jin yang mengganggu itu dikirim kepada seseorang melalui entah itu perantara yang kita sering mendengarkan, bisa dikirim lewat telur, lewat seperti barang-barang tertentu yang dibuat di depan rumah, ditanam segala macam. Apakah ada semacam itu dan bagaimana cara menangani? Terima kasih, itu yang saya pertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya harus direview deh pertanyaannya. Yang pertama ya, apakah jin bisa memasuki tubuh manusia gitu Pak? Ya. Sebagaimana hadis yang dikatakan bahwa jin itu ada di dalam tubuh manusia itu bersama dengan aliran darah. Ini ada hadisnya seperti itu. Jadi dikatakan bahwa jin itu ada di dalam tubuh manusia itu bersama dengan aliran darah. Maka tidak heran gitu kan apabila mungkin orang yang sakit karena gangguan jin berpindah-pindahnya sangat cepat berpindahnya. Misalkan di ruqyah awal sakit kepala, di ruqyah sakit kepala sembuh pindah ke perut gitu kan, pindah ke kaki gitu kan. Nah itu bisa sebagai indikasi misal seperti itu ya, menunjukkan bahwa jin itu bisa masuk atau masuk ya intinya, berada di dalam tubuh manusia itu bersama dengan aliran darah. Kemudian bisa nggak mengendalikan seseorang? Yang bisa, namanya kesurupan. Bahwa kesurupan itu ada ya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, orang yang memakan harta riba itu kata Allah berjalan seperti orang yang sedang kesurupan. Nah, ini menunjukkan bahwa kesurupan itu ada. Nah, seperti itu ya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi orang yang dikendalikan oleh bangsa jin dalam keadaan kesurupan bisa di luar kontrol kendali akal sehatnya bisa terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana menghindari gangguan jin ya. Kemudian bagaimana menghindari gangguan jin? Amalan-amalan apa yang bisa menghindarkan gangguan jin? Yang pertama sebagaimana disampaikan tadi secara umum adalah ketika kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membaca zikir-zikir khusus seperti yang tadi diajarkan atau yang sudah diajarkan mungkin kepada kita. Ada namanya zikir pagi dan petang, ya, ada zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau sudah dijamin masuk surga, tetapi senantiasa di setiap harinya beliau berzikir di pagi dan petang hari, ya. Ada juga di dalam zikir pagi dan petang itu dikatakan, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, ya, maka engkau akan dicukupkan dari segala sesuatu, atau sebelumnya maka engkau akan dihapuskan dari 100 keburukan, kemudian diangkat dari diberikan dari 100 kebaikan, dan dihitung seperti membebaskan 100 budak atau 10 budak, saya lupa bedanya, dan dicukupkan dari segala sesuatu. Artinya seperti tadi dicukupkan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan bangsa jin dan sejenisnya yang sifatnya adalah seperti sihir atau guna-guna. Karena sihir guna-guna itu ada, Pak. Seorang yang bersekutu dengan bangsa jin itu ada, tetapi bersekutunya seseorang dengan bangsa jin itu bukan tanpa syarat atau begitu saja terjadi, itu bukan. Pasti ada persyaratannya. Sebagaimana saya mendapatkan seorang informasi dari seorang yang dukun yang bertobat. Nah, ada dukun yang bertobat, Pak. Dikisahkan, diceritakan oleh dia sendiri, ya. Ini alhamdulillah, ya. Kata dia, saya mempelajari ilmu sihir, sudah segala ilmu jenis sihir saya pelajari. Sihir yang ada di sini, di sana, di sini dipelajari semua. Dan tidaklah sihir itu semakin kuat pada diri saya kecuali kesirikan itu semakin dahsyat. Contoh yang dia lakukan, penyihir ini nih, orang-orang ini, dukun ini, untuk memperkuat keilmuan sihirnya, beliau itu persyaratannya oleh bangsa jin itu menanam Al-Quran di bawah kloset. Nah, menjalin, ya. Kloset yang buat tempat kita buang hajat, entah itu buang air besar maupun buang air kecil, ditanam di bawahnya Al-Quran, sehingga setiap dia buang hajat, Al-Quran itu dihinakan. Nah, orang seperti ini sihirnya hebat, sihirnya jago. Bahkan menurut dia, ketika istrinya haid, darah kotor, darah najis itu dibuat untuk menulis ayat kursi, ayat yang sangat agung dari Al-Quran, ditulis oleh dia, dihinakan oleh dia dengan cara ditulis menggunakan darah haid yang najis dan kotor. Ini menghinakan Al-Quran. Ini kesyirikan yang dahsyat sekali, dan dukunnya jos, pokoknya jos itu. Bahkan saya juga pernah dikabarkan oleh seorang peruqyah di Saudi sana, ada seorang dukun yang hebat. Jadi dukun ini punya ruangan khusus, Pak, punya ruangan khusus yang tidak boleh seseorang itu masuk ke dalam ruangan tersebut. Satu pun tidak boleh, termasuk keluarganya tidak boleh, gitu kan? Nah, kemudian ketika si dukunnya itu sudah tidak ada, dibongkarlah oleh anggota keluarga dan petugas, dan ternyata didapati ada sebuah meja yang di atasnya baskom, kemudian baskomnya itu tembus ke bawah meja. Di bawah mejanya itu ada Al-Quran, yang setiap dia buang air kecil itu ke baskom itu, dan setiap hari menetes air buang air kencingnya itu ke Al-Quran setiap hari. Ini kesyirikan, ini penghinaan dari bangsa manusia yang bekerja sama dengan bangsa jin. Dan aromanya katanya luar biasa baunya, makanya nggak boleh masuk orang ke situ, itu seperti itu. Nah, ini pekerjaan manusia yang bekerja sama dengan bangsa jin.
Dan bukan hal yang tidak mungkin atau bukan sesuatu yang mustahil ketika orang yang sudah bekerja seperti itu, maka bisa mengguna-guna atau menyihir orang lain yang memang diinginkannya, dibantu oleh bangsa jin tersebut. Jadi ada ya Pak ya, memang ada orang-orang yang berbuat seperti itu. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Caranya menghindarkan dari hal-hal yang seperti itu, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan diri kita dari amalan-amalan yang tidak ada petunjuknya dari syariat agama kita ya. Walaupun amalan itu terkesan baik, terlihat baik gitu kan, yang seperti tadi saya contohkan, setiap hari membaca surat Al-Fatihah gitu kan dengan hitungan tertentu. Kamu kalau ingin terbebas dari gangguan jin, baca Al-Fatihah 8.888. Nah, ini justru malah mengundang biasanya seperti ini. Bukan Al-Fatihahnya yang salah, tapi tata caranya yang salah. Nah, seperti itu. Barangkali itu Pak. Ada yang belum terjawab pertanyaannya tadi? Sudah ya. Ada lagi yang mau tanya? Ini penasaran aja nih Ustaz. Tadi sih nggak mau bertanya biar jam ya. Tapi kalau ditanya takut ada ganjilan. Ya tadi Ustaz tadi kan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad pada akhir hayatnya berada di pangkuannya dengan membacakan surah Allah ya tadi ya. Apakah ini kondisi karena Nabi Muhammad SAW ini terkena sihir atau terkena racun? Mengingat usia para nabi itu panjang ya. Ada 1000 tahun, 900 tahun. Kok Nabi Muhammad hanya 63 tahun? Mohon penjelasannya menurut keilmuan ya. Baik Ustaz, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam hal ini wafatnya Rasulullah SAW terkait usia ya Pak ya, terkait usia bahwa itu adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, bahwa ada nabi yang usianya 950 tahun ya seperti itu ya. Tetapi Rasulullah Allah takdirkan usianya sekitar 63 tahun seperti itu ya kurang lebih ya. Nah itu kalau terkait usia memang Allah yang menentukan. Bahwa Rasulullah juga mengatakan kepada kita, umur umatku nanti antara 60 dan 70 kan seperti itu. Dan akan hanya sedikit yang lebih dari itu, gitu kan? Ya sedikitnya kata Rasulullah ini ya berarti secara minoritas, bukan bisa dihitung dengan jari, itu tidak seperti itu ya. Itu dari sisi umur, bahwa kalau usia atau umur seseorang itu memang telah Allah tulis dan telah Allah gariskan, bukan karena sakit. Sakit ini adalah bagian dari asbabnya seseorang itu meninggal, termasuk Rasulullah SAW. Kalau sakit pada saat Rasulullah menjelang wafatnya, sebenarnya sakit karena racun, bukan karena sihirnya. Karena racun yang diberikan oleh seorang Zainab bintu, saya lupa. Itu Zainab namanya, tapi bintunya saya lupa, saya lupa. Racun itu diberikan 3 tahun sebelumnya. Jadi Rasulullah itu diracun dengan melalui paha kambing, yang kesukaan Rasulullah paha kambing bagian depan. Diracuni oleh seorang yang namanya Zainab, terus saya lupa bintunya apa tuanya lupa. Nah, kemudian saat itu Rasulullah ditakdirkan oleh Allah sembuh. Bahkan ada seorang sahabat yang bersama dengan Rasulullah mengkonsumsi daging tersebut, saat itu juga meninggal. Nah, saat diracun tersebut, saat itu sembuh. Kemudian dia 3 tahun setelah diracun, menjelang wafatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah ini asbab meninggalnya itu karena racun, bukan karena sihir. Bahwa semua yang terjadi di dunia ini pasti karena ada asbabnya. Semua yang terjadi
di dunia ini pasti ada asbabnya, ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya meninggalnya Rasulullah adalah karena racun. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ruqyah itu bisa menyembuhkan sakit karena racun atau mengurangi setidaknya sakitnya karena racun. Bagaimana Rasulullah yang diruqyah oleh Aisyah bahwa itu adalah untuk mengurangi rasa sakitnya, karena Rasulullah itu pada saat sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Ada seorang sahabat saya lupa, datang kepada Rasulullah pada saat Rasulullah sakaratul maut. Ya Rasulullah, engkau sakaratul mautnya terlihat sakit. Betul, kata Rasulullah, sesungguhnya sakitnya sakaratul mautku ini seperti sakitnya dua orang sahabat. Jadi sakaratul mautnya Rasulullah itu sakitnya seperti dua orang yang sedang sakaratul maut, saking sakitnya. Dan kata sahabat ini, engkau mendapatkan sakit seperti itu karena engkau mendapatkan keutamaan yang lebih. Kata Rasulullah, iya, saya mendapatkan sakit seperti ini karena saya mendapatkan keutamaan lebih dari kalian. Jadi artinya yang ditanyakan tadi bahwa sakitnya Rasulullah atau menjelang wafatnya Rasulullah itu karena sakit yang Allah munculkan lagi setelah diracun 3 tahun sebelumnya yang sempat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan penyebab meninggalnya beliau, wafatnya beliau itu karena racun yang diberikan sebelumnya itu, kemudian munculkan lagi sakitnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala itu berusaha meruqyahnya untuk mengurangi rasa sakitnya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau usia sudah ditentukan, Pak. Entah itu para nabi, entah itu umatnya, entah itu siapa saja, sudah ditentukan. Jadi terkait usia ya memang itu qadar Allah seperti itu. Baik, itu aja jawabannya. Ada yang lain? Cukup, Pak Ustaz. Cukup? Baik. Kalau cukup, kita praktek ruqyah. Kalau mau praktek ruqyah berarti siap-siap. Siap-siap. Siap-siap medianya airnya tentunya ya, air. Siapkan air. Siapkan air. Masing-masing menyiapkan air 1 gelas. Dan airnya dibuka, boleh ya, dibuka. Izin saya minum. Apa itu? Kurang paham kalau kesono Sedotan ada nih. Airnya dibuka tutupnya. Kalau terlalu penuh boleh diminum dulu biar nggak tumpah. Airnya air putih ya ada. Boleh air apa saja. Ada Boleh. yang nanya tadi kopi boleh nggak? Boleh. Bahkan sependek pengetahuan saya makanan saja boleh. Jadi misalkan begini. Misal begini, ada seseorang yang terindikasi sakit, kemudian ingin kita mencoba meruqyahnya, tetapi dia sangat takut kepada ruqyah misalkan itu. Ya tidak mengapa kita tidak memberitahukan kalau memang itu suatu kebaikan untuk beliau. Jadi bacakan saja ayat ruqyah itu pada makanan atau minuman yang akan diberikan kepada orang sakit tersebut. Ya, semoga Allah berikan kesembuhan. Tapi kalau yang kita lihat dari contohnya bahwa air yang dipakai adalah air putih. Terkait daun bidara, ada yang campur dengan daun bidara ya Pak ya? Terkait daun bidara, ini hanyalah apa namanya ya? Keumuman dan hasil dari apa namanya ya? Kalau bahasa kita penelitian gitu ya. Kebiasaan secara dalil, secara khusus
meruqyah harus menggunakan daun bidara itu tidak ada. Tidak ada. Nah, hanya saja daun bidara itu kalau yang sunnahnya yang pernah saya baca pada saat bab janais, ya, pada saat bab janais disunahkan membandingkan daun, salah satunya dari siraman air itu dengan menggunakan daun bidara, ya, seperti itu salah satunya. Adapun terkait dalil yang khusus tentang ruqyah harus menggunakan bidara, sependek pengetahuan saya, nanti silahkan lagi kalau mau digali kepada ustadz yang lain, kepada sumber yang lain. Sependek pengetahuan saya belum mendapatkan dalil yang khusus ruqyah menggunakan daun bidara. Daun bidara ini hanya keumuman saja, kebiasaan yang sudah diteliti bahwa dengan menggunakan daun bidara ini lebih bermanfaat, lebih berkhasiat bahasanya seperti itu. Boleh buat oleh-oleh rumah boleh. Boleh, tapi baiknya yang di rumah ajarkan aja ya. Ajarkan aja. Karena begini Pak, salah satu tujuan ruqyah adalah untuk meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah. Jadi ini juga catatan yang harus kita pegang dengan baik. Jangan sampai ketika kita membantu ruqyah orang lain, kemudian yang diruqyah itu biidznillah sembuh, itu sembuh sama saya. Itu sembuh karena saya ruqyah, saya yang meruqyah misalnya. Dan ini tidak boleh. Nanti akan ada akidah yang rusak. Termasuk juga ketika seseorang ketergantungan kepada peruqyah, ya, ketergantungan kepada peruqyah. Kalau saya ruqyah harus sama orang lain, harus sama peruqyah misalkan gitu ya, itu juga berbahaya. Walaupun tidak kepada derajat kesyirikan, tapi ketawakalan kita yang kurang, ketawakalan kita kepada Allah yang berkurang. Jadi sejatinya alangkah baiknya ajarkan ruqyah ini kepada keluarga kita, kemudian suruh mereka ruqyah mandiri. Kalau memang pada saat ruqyah perlu bimbingan, kita bimbing, ya. Misalkan air ini mau dikasih ke keluarga kita boleh, nggak ada masalah, boleh aja sih Pak. Kalau bermanfaat atau tidak, ya Allah yang menentukan, kita ikhtiar. Misalkan kita di rumah nih punya keluarga yang sakit gitu ya, kemudian kita membacakan ayat ruqyah di sini dan kita niatkan nanti air yang kita sudah ruqyah ini sebagai wasilah mencari kesembuhan untuk anggota keluarga kita yang sakit, boleh Pak, tidak mengapa, boleh saja ya, tidak terlarang. Tetapi alangkah baiknya kalau nanti yang sakit juga diajarkan ruqyah, ya, itu jadi dia yang sakit itu bisa meruqyah dirinya sendiri. Dan ketahuilah di antara salah satu dimudahkan yang mendapatkan manfaat dari ruqyah adalah kita bersih dari dosa kesyirikan, ya. Karena ruqyah itu secara bahasa juga adalah doa. Di antara penghalang doa adalah sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita di antaranya, atau dosa-dosa kesyirikan itu bisa menjadi penghalang doa. Bukan sesuatu yang tidak mungkin kalau kita terlalu banyak dosa dan kita tidak bertobat, kemudian ruqyah kita tidak berpengaruh, tidak efek bahasanya ya. Tidak efek ya, bisa saja orang doanya nggak diterima ya. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum," kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ini harus kita yakini juga ya. Ketika kita berdoa, kita harus yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat menghilangkan atau meniadakan penghalang-penghalang terijabahnya, dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Baik, silakan persiapkan diri, sama-sama kita meniatkan di dalam hati kita masing-masing untuk mempraktekkan ruqyah mandiri. Kemudian fokuskan Pak, di antara salah satu keberhasilan ruqyah adalah fokus atau khusyuk ya, khusyuk. Di antara syarat khusyuk adalah apa yang kita baca dan apa yang kita pikirkan dalam hati kita, dalam benak kita sesuai. Jangan yang dibaca
Al-Fatihah kita sedang memikirkan pekerjaan, memikirkan bola, nonton olahraga, itu berarti nggak khusyuk namanya, ya seperti itu. Bersungguh-sungguh khusyuk, ya seperti itu. Baik ya, di antara tadi kita niatkan, kemudian bersungguh-sungguh, kemudian kita baca istighfar dengan bersungguh-sungguh juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya berapa kali, nanti kita berapa kali saja istighfarnya, semakin banyak semakin bagus. Apa istighfar seperti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beberapa banyak istighfar kepada Rasulnya. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Jadi astagfirullah aja itu udah istighfar Pak sebenarnya. Astagfirullahaladzim istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih istighfar. Ada juga namanya sayyidul istighfar, penghulu atau apa namanya, pemimpin dari istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar, istighfar yang paling sempurna. Ya, tetapi kalau memang belum hafal, cukup dengan astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaihi, boleh ya, tidak mengapa. Boleh dibaca astagfirullah saja, boleh dibaca ketiga-tiganya, boleh. Ya, tidak mengapa ya. Silakan fokuskan konsentrasi kita. Kita fokuskan untuk meruqyah mandiri diri kita sendiri, menenangkan diri kita sendiri. Kemudian kita baca istighfar, boleh dengan suara yang terdengar oleh diri kita sendiri, maksudnya boleh disuarakan, boleh dijaharkan istighfarnya, boleh juga sir, hanya terdengar oleh telinga kita sendiri, ya. Dan kalau dalam kita meruqyah, sebaiknya kita jaharkan, perdengarkan kepada orang yang diruqyah. Jangan sampai ketika kita sedang berqomat kamit dianggap sedang membaca mantra, padahal kita sedang membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa, seperti itu ya. Alangkah baiknya dijaharkan atau didengarkan kepada orang yang sedang diruqyahnya misalkan. Tetapi tidak juga berteriak-teriak ya, tidak juga harus kenceng-kenceng terlalu berlebihan, ya tidak boleh seperti itu. Ya, bismillah, kita akan memulainya. Fokuskan diri kita baca istighfar dari masing-masing membaca. Silakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Baik, kita baca dari ayat-ayat ruqyah. Kita baca dengan urutan pertama surat Al-Fatihah, kemudian Qul Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Masing-masing untuk kesempatan ini kita baca masing-masing satu kali saja. Setiap selesai membaca kita tiupkan ke air yang masing-masing ada di tangan kita. Silakan airnya dipegang, dekatkan ke mulutnya. Kemudian kita membaca masing-masing ya. Saya membaca dan bapak-bapak juga membaca bersama. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آية كرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya boleh sebelum minum berdoa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau saya misalkan sakit, misal seseorang sakit perut, ya Allah sembuhkan sakit perutku ini, ya Allah. Misalkan sakit kepala, ya Allah sembuhkan sakit kepalaku, ya. Sebelum minum boleh berdoa dulu atau boleh langsung diminum, silakan. Bismillah ya, sebelum minum Bismillah, kemudian minum dengan tangan kanan, ya. Silakan. Ya, kalau pada saat minum ada terasa reaksi sendawa atau pengen muntah, jangan muntah di masjid ya Pak. Nah kalau sudah diminum, kita baca ini cuma contoh aja ya, belajar. Nanti biasanya sih kalau memang ada reaksi, bereaksi juga ya. Setelah diminum ada yang batuk-batuk, kemudian sendawa, kemudian ada yang muntah juga ada. Dan perhatikan, tidak setiap ruqyah harus ada reaksi, ya. Tidak setiap ruqyah harus ada reaksi, karena tujuan kita adalah mencari kesembuhan, bukan mencari reaksi, ya. Jadi jangan berputus asa ketika kok saya ruqyah nggak ada reaksi, kok saya ruqyah nggak begini nggak begitu. Jangan berputus asa. Yang penting sembuh, Pak. Kalau kita sakit kepala, kemudian kita ruqyah
dan Allah takdirkan sembuh tanpa ada reaksi, ya berarti itu pertolongan dari Allah. Ya, jadi kalau tidak bereaksi jangan berputus asa. Oh, saya mau ruqyah nggak ada reaksinya, jangan berputus asa. Bukan berarti doa kita tidak dikabul, ya bisa jadi reaksinya bisa jadi saat ini atau mungkin berikutnya. Bisa, saya pernah meruqyah, ada seorang yang saya ruqyah di rumah. Sampai di ruqyah ke rumah saya, kemudian sepulangnya ke rumah beliau, baru di rumah beliau itu bereaksi, dia buang-buang air gitu kan, langsung WA ke saya, aduh Pak ini gimana Bang? Semoga saja itu bagian dari reaksi. Dan alhamdulillah setelah beberapa kali buang air besar, sakitnya Allah sembuhkan biidznillah ya. Jadi seperti itu ya, terkadang reaksinya tidak langsung, bisa jadi nanti setelah beberapa saat, bisa jadi seperti itu. Baik, kalau sudah dengan media air, kita dengan media telapak tangan. Angkat tangan kita sebagaimana kita sedang berdoa. Kemudian baca ayat-ayat ruqyahnya. Kalau tadi ditiupkan di air, nanti kita tiupkan di telapak tangan kita ya. Baik, silakan masing-masing membaca ayat-ayat ruqyah yang tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man alladhi yasma'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baik, silakan diusap ya. Dari kepalanya diusap, semua diusap. Kepalanya, matanya, hidungnya, mukanya diusap semua. Tangannya diusap. Semua diusap. Ya Allah, sembuhkan semua penyakit yang ada. Ya Allah, ya. Usap semua.
diusap, kakinya diusap. Ya, jadi si telapak kaki diusapkan ke tubuh yang bisa diusap. Ya terkadang bisa Pak, bisa keluar dengan buang angin nggak apa-apa. Ya terkadang kalau kita sedang misalkan ada terasa ada reaksi, kadang saya suka mengarahkan kalau misalkan di kepala nih, saya arahkan supaya kepalanya diusap dari arah belakang ke depan sampai di depan dibatukan atau dihentak dengan batu misalkan seperti itu. Seperti itu ya. Kita boleh meminta atau berdoa, ya Allah sembuhkan dari semua penyakit yang ada ya Allah. Seandainya ada gangguan jin, guna-guna sihir, santet ataupun penyakit lain di kepalaku, semuanya ya Allah, keluarkan semua penyakitnya ya Allah. Kemudian ya Allah sembuhkan kami dengan kesembuhan yang sempurna misalkan ya, sesuai dengan keinginan kita doanya. Ya misalkan wahai bangsa jin, seandainya kalian ada di kepala kami, maka ada di kepalaku misalkan itu ya, maka keluar kalian sekarang juga ya, diusap kemudian dibatukan gitu ya, atau gitu ya dibatukan. Begitu juga dari bawah, diusap perutnya, diusap terus diangkat, diusap ke atas gitu ya. Ya, dibatukan. Wahai bangsa jin, seandainya kalian ada dalam tubuhku, keluar kalian semua. Gitu ya. Bukan begitu ya. Ini praktek ya, praktek tata cara seperti itu. Nanti lebih, karena ini mungkin banyak orang ya kurang khusyuk ya, kurang fokus. Ya intinya tata caranya seperti itu. Jadi kalau ada yang sakit bisa ditepuk-tepuk, tepuk yang sakitnya, atau di bagian pinggang biasanya yang sakit pinggang tepuk pinggangnya, ya Allah ya Rabb sembuhkan sakit pinggangku ini ya Allah, atau maupun di pundak, pundaknya tepuk, pundaknya tepuk, atau diusap di tangan, ya. dari pakal kau diusap. Wahai bangsa jin, seandainya kalian ada dalam tubuhku, keluar kalian semua. Keluar ukhruj ya Allah, keluar musuh-musuh Allah. Misalnya keluar bangsa jin. Itu ya diusap. Begitu juga kakinya, diusap bisa. Kakinya diluruskan, diusap. Nah, kemudian telapak kakinya diusap juga. Ya, seperti itu ya. Di antara tata cara mengusap, ya, diusap dari seluruh tubuh, dari mulai kepala sampai ke seluruh anggota badan. Biasanya saya pernah kejadian Pak, seseorang yang sulit mendapatkan pasangan hidup. Nah, karena ini ada ya pengalaman. Ternyata setelah diruqyah, diusap di bagian matanya sini, begini, langsung reaksi muntah itu, langsung pengen mual, pengen muntah, mual dan muntah. Ya itu bisa terjadi, mengindikasikan gangguan jinnya ada di sini. Karena terkadang jin itu apalagi misalkan menyukai seorang dari kalangan manusia, dia berusaha menggodanya, berusaha mengganggunya. Misalkan ada seorang yang padahal dia masih muda, tapi terlihat oleh orang lain itu, misalkan yang pasangan hidupnya atau calon pasangan hidupnya itu tua, tidak disenangi, tidak menarik, dan seperti itu. Ada seperti itu. Ada terjadi seperti itu. Ya kalau mukanya tua, terlihat tua ya betul real gitu ya. Tapi ada kejadian ya, kejadian ini pengalaman pribadi saya sendiri sebagai seseorang yang pernah membantu dengan ruqyah. Ada juga Pak yang sudah dikawinkan dengan bangsa jin, yang Allah berdalik ya. Seorang ibu datang ke rumah tangganya itu selalu ada masalah, selalu ada percekcokan, entah dengan suaminya, entah dengan anaknya, entah dengan keluarganya gitu kan. Dan selalu sakit kepala, dideteksi diperiksa ke rumah sakit, kepalanya tidak ada masalah, di-scan nggak ada masalah gitu kan. Ternyata setelah coba dibantu ruqyah, qadarullah, Allah takdirkan bisa berkomunikasi. Perhatikan Pak, ini sesuatu yang penting. Jangan menjadi suatu patokan ruqyah yang benar itu, yang kesurupan dan yang ruqyahnya itu bisa berkomunikasi, itu hati-hati. Kalau setiap ruqyahnya
setiap ruqyahnya harus senantiasa bisa berinteraksi dan berkomunikasi. Hati-hati bisa di ruqyahnya ada gangguan jinnya. Tapi kalau sesekali misalkan tiba-tiba nih orang dalam keadaan kesurupan, kemudian ketika kita sampaikan, wahai bangsa jin yang ada dalam tubuh orang ini, silahkan kau keluar. Gitu. Kok waktu itu saya terjadi seperti itu. Kok dia bilang nggak mau? Loh, kok malah jawab nggak mau? Saya bilang begitu kan. Ini ada apa? Ini orangnya atau memang bukan orangnya yang jawab gitu kan? Setelah diulang lagi, dibaca ayat-ayat ruqyahnya, orang ini teriak-teriak, sudah berhenti, jangan baca ayat ruqyah lagi. Saya merasa nggak nyaman, saya merasa kepanasan gitu kan. Dan saya bilang kalau memang merasa kepanasan ya sudah keluar dari tubuh orang ini. Jangan kau berada dalam tubuh orang ini gitu kan. Gak mau karena saya sebenarnya sudah dikawinkan dan dinikahkan dengan orang ini. Alhamdulillah min dzalik. Setelah sadar orangnya, saya tanya, ibu pernah berobat kemana? Saya pernah berobat ke sana Pak. Apa yang dilakukan? Ya saya pernah dinikahkan supaya saya sembuh. Saya dinikahkan dengan bangsa jin oleh dukunnya, oleh pengobatnya. Alhamdulillah min dzalik. Itu terjadi Pak. Terjadi. Dan ketika di ruqyah seperti itu, dia nggak mau keluar karena dia merasa sudah dinikahkan dengan perempuan ini. Nah seperti itu terjadi. Ya, ini bagian dari apa namanya, contoh-contoh pengalaman yang saya alami seperti itu. Jadi bisa saja kalau misalnya kita meminta, wahai bangsa jin seandainya, jadi kata-katanya yang baik ya. Kata-katanya yang baik karena kita tidak bisa memastikan di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh orang lain itu ada jinnya atau tidak, kita tidak bisa memastikan karena kita tidak bisa melihatnya. Seandainya di dalam tubuh orang ini ada jinnya, maka keluar kalian semua bangsa jin gitu kan. Seperti itu dari tubuh orang ini gitu kan. Karena ada jin di dalam tubuh seorang itu berarti jinnya jin yang zalim. Karena seharusnya tidak ada dalam tubuh manusia, seharusnya dia ada di alamnya tersendiri. Seperti itu ya. Itu diantara gambaran pengalaman pada saat ruqyah. Dan kalau bisa qadarullah bisa berkomunikasi, jangan banyak tanya. Kamu jin dari mana? Kamu siapa? Namanya? Anaknya berapa? Gak usah. Bahkan ketika disensus ya, bahkan ketika dia berkata-kata sesuatu yang memprovokasi, saya ini sebenarnya jin ini disuruh ini, jangan pernah didengarkan. Saya bilang aja, saya nggak peduli dengan omongan kamu. Kamu disuruh sama siapa, kamu mau gimana. Yang saya inginkan kamu keluar dari tubuh orang ini, karena sungguh engkau telah berbuat dolim ketika ada di dalam tubuh manusia. Nah, ketika dia nggak mau keluar, terus dibaca ayat ruqyahnya. Dan biasanya bereaksi, dia merasa entah kepanasan, entah merasa tidak nyaman, kupingnya terasa sakit misalkan gitu kan. Terus dibacakan dan terus dibacakan. Bahkan terkadang saya pernah meruqyah jinnya itu dari golongan jin kafir. Nah kalau seperti ini boleh. Jadi misalkan ditanya, kamu kok susah keluar? Kamu jin muslim atau kafir misalkan gitu kan. Dia kadang-kadang mengaku, saya bukan jin mukmin, saya jin kafir. Kalau kamu ingin selamat, maka masuklah ke dalam agama Islam. Karena Rasulullah SAW sebenarnya pernah berdakwah kepada bangsa jin. Pernah Rasulullah. Jadi kalau kita mendakwahi jin yang ada dalam tubuh seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam itu boleh, ada petunjuknya. Saya pernah begitu. Karena apa? Dia mau keluar takut. Dia keluar takut dibunuh oleh rajanya atau takut dibunuh oleh pembesarnya. Gitu ya. Takut dibunuh oleh pembesarnya sehingga dia nggak mau keluar. Saya takut dibunuh. Baik, kalau kamu takut dibunuh berarti kamu takut mati. Iya. Kalau kamu ingin selamat dalam keadaan hidup ataupun mati, masuk ke dalam agama Islam. Kalaupun kamu nanti keluar kemudian dibunuh oleh pembesar kamu, dalam keadaan Islam insya Allah kamu selamat di akhirat. Seperti itu. Dan dia setelah bersyahadat, kita bimbing syahadat, baru mau keluar. Karena dia bertanya, terus kalau saya masuk ke dalam Islam, bagaimana dengan dosa-dosa saya selama ini? Dia bertanya seperti itu Pak. Pernah. Dan kita jelaskan, seseorang yang masuk ke dalam agama Islam,
dosanya dibersihkan semua sebagaimana seorang bayi yang baru lahir. Jelaskan seperti itu sehingga dia punya semangat untuk masuk ke dalam Islam dan mempelajari agama Islam, memeluk agama Islam sampai jinnya itu juga diwafatkan atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beberapa pengalaman saja Pak ya. Ya, semoga bermanfaat dari apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Tentu masih banyak ya yang mungkin bisa dibahas, tetapi dari yang sedikit ini semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, tentu itu dari kebodohan saya, kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang benar, tentu itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dari yang benarnya aja. Apabila ada dari kata-kata saya yang salah, jangan pernah diamalkan sama sekali. Buang jauh-jauh ya, untuk sebagai menolong atau berusaha membantu saya. Jadi apabila ada kata-kata saya yang tidak berkesesuaian dengan syariat, jangan pernah diikuti dan jangan pernah dilakukan. Buang jauh-jauh. Tetapi apabila ada yang benar, tentu semuanya dari kebaikan atau dari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala semata. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis sebelum nanti ditutup oleh pembawa acara. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Yusuf Abu Ihsan. Semoga apa yang beliau sampaikan dan ruhnya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah kami dari panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini. Maka kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.